Halo Sobat Expecto, dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan membahas mengenai soal hukum kimia klinik. Nah, ada beberapa soal yang akan kita bahas nih pada hari ini. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama kita baca soalnya dulu. Seorang laki-laki berusia 50 tahun diketahui bekerja sebagai pekerja bangunan. Ia datang ke dokter dengan keluhan sering sesak nafas dan nyeri di dada jika mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, hasil pemeriksaan laboratorium 3 hari sebelumnya diketahui bahwa kadar glukosa darahnya yaitu 117 mg per desiliter. Untuk kreatinin fosfokinasenya atau sering juga disebut dengan kreatinin kinasenya yaitu 311 international unit per liter. Nah, SGOT-nya itu adalah 176 mikro per liter, SGPT-nya adalah 134 mikro per liter, dan kolesterol totalnya itu adalah 248 mg per desiliter. Nah, diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Oke, kita bahas pertama yaitu dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya ya. Nah, diketahui bahwa glukosa darahnya adalah 117 mg per desiliter. Ya, ini untuk glukosa darah sewaktu masih di rentang normal ya. Kalau kreatinin fosfokinasenya itu 311 international unit per liter. Nah, kalau normalnya itu berapa? Untuk laki-laki dia adalah 55 per 100 sampai 190 international unit per liter ya. Nah, bagaimana untuk SGOT dan SGPT? Untuk kedua enzim ini biasanya akan terlihat normal dengan batas yaitu untuk SGOT sendiri dia 5 sampai 40 mikro per liter. Nah, untuk SGPT dia normalnya itu pada 7 sampai 56 mikro per liter. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kolesterol totalnya? Di sini diketahui bahwa kolesterol totalnya itu adalah 248 mg per desiliter. Seperti yang kita ketahui bahwa kolesterol normal itu pada pria adalah 125 sampai dengan 200 mg per desiliter. Nah, dari sini kita ketahui bahwa total kolesterolnya itu meningkat ya. Nah, bagaimana dengan SGDPT dan SGOT-nya juga meningkat ya. Nah, di sini ada kreatinin fosfokinase juga meningkat dari nilai normalnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kreatinin kinase atau kreatinin fosfokinase itu ada 3 tipenya, yaitu ada yang CKMB, CKBB, dan CKMM. Nah, ini dibedakan dari mana dia tersekresi ininya ya, enzimnya. Nah, apakah dia untuk yang MB ini dia dari disekresikan dari jantung, otot-otot jantung. Untuk yang BB itu pada otak atau brain ya. Untuk MM dia pada otot lurik atau juga disebut dengan otot rangka. Nah, peningkatan CK ketiga CK ini berdasarkan dari organ-organnya. Jika terjadi kenaikan pada CKMB, dia berarti pada otot jantung. Nah, kita lihat di sini didapatkan keluhan sering sesak nafas dan nyeri dada. Berarti bisa kita simpulkan kalau yang meningkat itu adalah CKMB. Jadi penyakitnya adalah yaitu infark miokard yang terjadi pada jantung ya. Oke. Next, kita ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu mengenai
Ini pemeriksaan urin ya, urinalisa. Nah, pasien dari ruang perawatan dirujuk dokter untuk dilakukan pemeriksaan kadar kalium pada darah dan kalium urin secara kuantitatif. Nih ya, kata kuncinya adalah urin kuantitatif. ATLM kemudian melakukan persiapan pengambilan urin. Nah, jenis sampel urin apa yang digunakan untuk pemeriksaan kalium? Nah, untuk urin kuantitatif sendiri, kalium urin kuantitatif sendiri itu untuk mengetahui gambaran kadar kalium dalam urin dalam 24 jam. Jadi gambaran kalium pada urin dalam 24 jam. Nah, dari sini kita ketahui bahwa urin yang digunakan itu adalah urin 24 jam yang ditampung selama 24 jam ya. Nah, itulah pembahasan soal pada video kali ini. Untuk pembahasan soal lainnya, kalian bisa lihat di video berikutnya ya. Terima kasih.